Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Learning Construction for Dummies, channel seru-seruan belajar tentang teknik sipil. Akhirnya bikin video lagi setelah 4 bulan nggak bikin. Terima kasih, ternyata ada 13 orang yang mensubscribe. Jadi makanya saya bikin video lagi. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang kekurangan konstruksi plat lantai menggunakan bondek atau spandek ya. Jadi semua orang udah tahu apa itu bondek atau spandek. Saya mau bahas tentang kekurangannya. Satu, kalau bocor nggak ketahuan. Dua, kalau kebakaran mudah leleh. Tiga, bentangnya terbatas. Kita langsung aja ke nomor satu. Kalau bocor nggak ketahuan. Kenapa? Soalnya kan bondek itu masif ya, jadi dia sambungannya per 1 meter, cuman sambungannya itu biasanya di punggungnya, kayak gitu kan. Sedangkan air itu ketika dak beton itu bocor, air itu ngalir ke bawah. Nah, dia akan nyari jalan sampai dia kelihatan. Kita lihat gambar yang sebelah kiri itu. Nah, jadi ketika bondek itu bocor, ketahuannya itu nggak akan netes-netes, tapi di ujung-ujung bondek itu dia ada karatan, ada korosi, atau ada ngecas putih gini ya, bekas air betonnya, kayak gitu kan, sehingga dia nggak akan langsung ketahuan. Dia ketahuan ketika dia memang sudah parah, kayak gitu kan, sehingga eh, konstruksi plat lantai bondek itu tidak cocok untuk penggunaan atasnya ya, itu kamar mandi atau dak atap yang langsung kena air hujan. Jadi kalau atasnya air-air, hindarin deh pakai bondek. Gunain aja plat konvensional. Jadi ketika bocor ketahuan gitu, langsung bisa dibenerin. Cara ngebenerinnya ya salah satunya pakai injeksi, atau kalau misalnya atasnya mudah gitu kan ya, kalau bawahnya kamar mandi, atasnya injeksi. Cuman kalau atasnya itu dak beton nggak ada apa-apa, ya waterproofingnya dibenerin. Mungkin ada plat lantai yang retak terus diinjeksi atau semacamnya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Kalau kebakaran mudah leleh. Jadi sifat alami baja itu kan tidak kuat tahan panas. Jadi ketika dia panas dia memuai, sehingga kekuatan tariknya hilang. Nah, begitu pula dengan bondek. Jadi ketika kebakaran sifat dia sebagai tulangan lapangan bawahnya itu pas kena panas dia hilang. Jadi dia kayak lembaran kain atau lembaran karet biasa aja. Sehingga untuk mengantisipasi itu sebaiknya dipasang additional reinforcing bar ini. Nah, kayak yang ini. Jadi dipasang tulangan kebakaran di bawah di setiap lembahnya. Jadi ketika kebakaran, bondeknya kepanasan, masih ada tulangan yang nahan. Kayak gitu. Fungsinya sih sebenarnya supaya si penghuni bisa menyelamatkan diri dulu, nggak langsung runtuh bruk kayak gitu kan. Jadi ada butuh waktu dulu sampai tulangannya benar-benar leleh kayak gitu. Dan ketika leleh pun masih ada tulangan yang backupnya gitu, yang menggantinya ini, si tulangan kebakaran ini, additional reinforcing bar. Terus yang berikutnya adalah bentangannya terbatas, hanya bisa untuk plat satu arah, efektif panjang hanya 3,5 meter untuk tebal plat 2 cm. Jadi kan bondek itu kan dia fold, dia apa sih namanya, berupa lipatan. Dia akan kuat searah bentang sesuai lipatannya. Tapi kalau tegak lurus lipatannya, tegak lurus alurnya, dia nggak kuat. Jadi kayak ketika arah sini tuh dia gampang sekali melendut, kayak, tapi arah sini dia kuat. Nah, jadi dia hanya bisa untuk plat satu arah. Plat satu arah itu yang lebarnya itu 2 kali lipat dari panjangnya, dari bentangnya. Bentang terpendeknya itu uh, lebih kecil, bentang terpanjangnya itu 2 kali lipat lebih panjang daripada bentang terpendeknya. Misalnya bentang terpendeknya ini 3 meter, sininya minimal 6 meter, 7 meter, 8 meter. Kalau misalnya ininya 1,5 meter, ya ininya minimum 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Karena apa? Kalau platnya 2 arah, jadi ketika sini 3 meter, sini 3 meter, arah sini mungkin kuat, tapi arah sana nanti dia akan lendut. Dia akan ketika diinjak itu agak getar-getar dikit, terasa kayak gitu. Jadi sehingga kalau misalnya pakai bentang 4x4 itu jangan pakai bondek, tapi tambahin satu balok anak lagi sehingga 2x4. Nah, itu bisa pakai bondek. Bondeknya dipasang kayak gini di bentang terpendeknya, misalnya ini 4x4 kayak gitu. Nah, tengahnya harus kasih supaya jadi plat satu arah. Ketika ini jadi 4 sama 4, ini jadi plat 2 arah. Arah sananya dia tidak kaku, kayak gitu, sehingga dia gampang bergetar. Mungkin itu video untuk kali ini. Terima kasih teman-teman.
Kalau mau ada yang ditanyain tentang teknik sipil, tentang rumah, tentang bangunan, struktur, apapun boleh di komen. Nanti saya coba bikinin videonya supaya kita dapat manfaatnya bareng-bareng. Terima kasih dan subscribe ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.